ada bocoran katanya ngomongin cincong. Cincongnya apa? Cincong. Maksudnya Mas Muji udah kebaca itu kan. Maksudnya tuh ngomongin cinta. Cialah, cinta gitu kan. Garing gitu ya, masa pengajian ngomongin cinta gitu. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan apa nih, saya omongin ini nantinya ada manfaatnya gitu kan. Cinta, anak bau kenjor gitu kan udah ngomongin cinta gitu, nikah aja belum ngomongin cinta gitu. Tapi enggak apa-apa lah, kita ke depannya 5 menit ke depan kali ya, kita akan ngebahas soal ini. Nah, sekali lagi kalau kita mendengar kata cinta gitu kan, kalau kita membaca masalah cinta atau merasa ada cinta gitu, ada cinta, ada jerawat, tapi mudah-mudahan nggak ada jerawatnya. Kalau kita ngomongin cinta gitu kan, yang terbayang di kepala kita apa gitu ya? Wow, pink gitu kan, pinky atau lope gitu kan. Ada ketika kita ngomongin cinta, kayaknya di mata kita itu ada gambar apa? Apa sih itu gambar yang gini-gini, McDonald ya? Ada gambar apa gitu kan? Lope. Nah, lope. Kalau kita ngomongin cinta gitu kan, langsung kebayangnya itu gambar hati yang gak jelas seperti itu. Tapi ya itu normal gitu kan, karena memang yang kita ketahui ketika kita ngomong masalah cinta, ketika kita mendengar soal cinta gitu, ya itu bayangan yang di kita itu. Kalau cinta ya lope itu warnanya pink gitu kan, baju apa celana gitu kan pink, sepatu sendal pink semua, nah itulah cinta gitu. Orang ini pengajian kok ngomongin cinta, tapi tidak apa-apa lah, karena kita ini kan menganut agama apa? Cinta. Hah? Agama cinta. Agama yang damai. Karena ya, agama cinta damai. Karena kita ini kan muslim ya. Karena kita ini kan muslim. Kita ini Islam, dan yang namanya Islam itu kan sumul gitu artinya kan. Apa itulah nama bahasa Arabnya itu, saya nggak begitu ngerti kalau bahasa Arab itu kan. Tapi yang pasti agama yang kita anut ini agama yang kita pegang sejak lahir gitu kan, yang kita pegang sampai sekarang di Taiwan. Ternyata itu apa namanya, menyeluruh. Artinya itu agama Islam itu nggak melulu membahas soal apa, soal wudhu, soal toharoh, soal sholat, soal puasa. Ternyata tidak gitu kan. Ternyata agama kita yang mulia ini, Allah menurunkan ke kita ini semuanya itu dibahas oleh agama kita. Semua ini dibahas di dalam Al-Quran, itu semuanya dibahas. Termasuk soal yang satu ini. Benar gak Kang Abdul? Di Al-Quran ini dibahas nggak sih tentang cinta? Pasti dong. Jadi semua itu di dalam Islam itu dibahas, tidak terkecuali cinta gitu kan. Cinta itu juga dibahas. Dan kalau kita berbicara soal cinta, kita ini nggak hanya sebatas berbicara Romeo and Juliet gitu. Siapa yang kenal Romeo and Juliet? Kalau kita tanya Mas Mansur, dia pasti kenal ya. Nggak tahu, taunya Roro Jonggrang sama Bandung Bondowoso. Romeo and Juliet gitu kan, sampai dikisahkan kalau Romeo and Juliet itu gitu kan, ketika si yang minum racun siapa, lupa lagi ya. Yang minum Romeo and racun. Juliet itu kan sepasang muda-mudi gitu kan, yang jatuh cinta tapi nggak direstui oleh orang tuanya gitu kan. Sampai minum racun dua-duanya mati gitu kan. Bodoh ya. Mempertahankan cinta katanya kan. Cintanya sehidup semati. Kalau saya mending sehidup semati, iya gitu kan. Satu hidup satu mati. Satu mati satu hidup. Atau cinta di dalam apa namanya, di dalam cerita-cerita orang dulu ada namanya kisah siapa? Laila Majnun. Kenapa? Ada apa? Laila Majnun itu juga gak jauh dari itu. Kisah cinta pemuda dan pemudi. Amir kenapa? Si namanya Putri Laila gitu kan, tapi laki-lakinya itu sampai Majnun, artinya apa? Gila gitu. Majnun. Misalnya Mas Rono jangan lupa sisain buat saya ya. Pacarnya di Indo kalau punya gitu kan. Sampai gila gitu kan. Sampai Majnun gitu, mencintai orang sampai gila gitu. Gila, bener-bener gila gitu, sampai gak mau makan segala macam. Waduh, mbaknya mau kemana? Waduh, masa gak rugi mbak, ini belum selesai ceritanya mbak. Enggak, nonton filmnya langsung aja mbak, nggak usah dengar lewat komir. Kita lanjutkan ya. Nah. Tadi sampai mana ceritanya?
Majnun. Nah, Majnun yang gila. Karena Bye. Majnun itu gila. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Sampai jumpa. Tapi kalau kita menelisik, kalau kita mendengar sejarah, kalau kita membaca sejarah, ternyata di dalam Al-Quran itu juga diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu diceritakan berbagai kisah cinta yang sungguh menakjubkan, yang sungguh luar biasa. Contohnya gitu kan, saya itu pernah mendengar gitu kan dari seorang ustadz kali ya, seorang kiai, atau dari buku saya lupa, kisah cintanya siapa namanya ya, saya lupa. Tapi ini ya, kalau tadi masalah pemuda dan pemudi udah saya simpan dulu gitu kan. Tapi ini cinta yang lain, cinta seorang sahabat kepada sahabatnya. Pada saat itu dalam perang Yarmuk. Kenal perang Yarmuk nggak? Yarmuk. Remuk. Jadi pada masa Rasulullah gitu kan ada 没有回家吗？快10点了。好。 oh iya nih hao 谢谢啦， tulis dia coba 谢谢。谢谢。 Seni memang berpausing. 小心。 Cinta pada kisah perang Yarmuk gitu kan, yaitu cinta para sahabat dengan sahabatnya yang lain. Akan saya ceritakan sedikit. Jadi ceritanya itu gini. Nah, di tengah peperangan gitu kan. Dadah Mbak, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Wah, temanya ganti kayaknya nih sekarang. Jadi di sebuah peperangan gitu namanya perang Yarmuk. Mungkin kalau perang Yarmuk itu kalau zaman dahulu itu perang beneran. Kalau di sini ya perangnya ini ya kita ini seperti inilah ya. Perang mempertahankan mempertahankan sholat kita, perang mempertahankan teman-teman kita gitu kan, biar pada kumpul kayak Mas Mansur gitu kan, Mas Anto megangin kawan-kawannya biar datang pengajian. Kira-kira perangnya itu kayak gitu. Nah, di dalam perangnya ini diceritakan ada 3 sahabat gitu kan. Saya lupa namanya itu, tapi sahabat ini mereka terluka parah di dalam peperangan. Mereka itu udah hampir meninggal semua gitu kan. Dan ada salah seorang sahabiah gitu kan, putri gitu kan, membawa minuman mau diberikan ke saudaranya gitu kan. Tapi ketika saudaranya ini mau minum, dia mendengar sahabatnya gitu kan di sebelahnya itu dia bilang haus gitu kan, kehausan. Terus sahabatnya ini yang udah mau minum ini bilang airnya dikasihkan saja ke sahabat saya gitu kan. Padahal dia sendiri sangat membutuhkan air karena sedang luka parah gitu kan. Karena disuruh, jadi wanita tadi Saudiah ini menghampiri sahabat yang satunya lagi. Airnya itu udah mau diminum. Misalkan saya gitu yang pertama gitu kan. Saya kasihkan ke Mas Muji. Ketika Mas Muji mau minum gitu kan, ternyata Mas Muji ini mendengar Mas Agus itu merintih gitu kan. Mas Muji ini mau minum gak tega gitu kan. Ya airnya dikasihkan saja ke Mas Agus gitu. Dipraktekkan langsung. Ini ada 3 aja ya, sampai Mas Agus gitu kan. Nah, ketika mau disampaikan ke Mas Agus gitu kan, ternyata apa? Maaf gitu kan, bukan Mas Agus tapi sahabat itu sudah meninggal gitu kan. Mau dikasihkan ternyata udah meninggal. Si wanita ini gitu kan, sahabiah ini kembali lagi ke orang yang pertama, ke saudaranya, mau dikasihkan minum lagi, ternyata udah meninggal lagi gitu kan. Lari lagi ke sahabat yang satunya lagi, udah meninggal lagi. Jadi 3-tiganya itu meninggal, air minumnya utuh gitu kan. Nah, ini kira-kira kisah cinta, bukan cinta Laila Majnun lagi kalau ini, cinta antara sahabat. Ya mudah-mudahan gitu kan, kita di sini Mas Kipli gitu kan diberikan rasa cinta, bukan homo Mas Kipli. Diberikan rasa kecintaan kepada Mas Mansur gitu kan. Jadi ketika Mas Mansur ini ada yang ngejahatin Mas Mansur gitu kan, misalkan mau diapain Mas Mansur, diajak yang gak bener gitu kan. Mas Kipli orang yang pertama ngebela, jangan macam-macam gitu kan gangguin Mas Mansur ya. Mas Mansur ini ketua saya, sahabat saya, misalkan seperti itu.